Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf, Pak, saya mau minta waktu Bapak sebentar. Iya. Jadi, Pak, selama ini saya kan sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi, saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa tentang penanganan kasus yang terjadi di sekolah kita, Pak. Boleh. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, nanti Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti. Ada beberapa nanti poin, nanti Bapak akan menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan. Insya Allah. Jadi selama ini kan Bapak pasti sudah lama ini menjadi kepala sekolah. Jadi ada beberapa kasus tentunya. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi? Apakah dia itu dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu kira-kira? Saya sebagai kepala sekolah, saya melihat dulu, Pak. Apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral? Oh iya, betul. Jadi Bapak melihat dulu ya apakah kasus tersebut dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, betul Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan, baik itu keputusan secara dilema etika ataupun rujukan moral? Bagaimana cara Bapak menjalankannya? Itu saya bermusyawarah dulu terhadap saya rangkul dulu guru, penjaga sekolah, komite sekolah, dan kita musyawarahkan apakah itu benar adanya atau tidak. Ya, jadi Bapak menanya dulu bagaimana betul nggak kejadian itu? Iya. Terus harus caranya juga dipanggil dulu gitu ya. Iya. Dengan guru, kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Terhadap kasus tersebut? Iya. Penanganan kasus ini, Pak. Berarti saya memanggil wali kelas pertama, Pak. Iya. Setelah itu saya panggil wali murid. Kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, Pak. Iya. Berarti Bapak pertama ketika ada siswa bisa bermasalah, misal nggak sampai contoh nih ada anak berkelahi nih yang sering melanggar aturan, ya kan Pak? Jadi dipanggil ke kantor si siswa. Jadi Bapak tanya dulu ke wali muridnya atau bagaimana tadi? Ya, saya tanya dulu ke wali kelasnya. Iya. Wali kelasnya tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, baru saya panggil wali murid. Oh iya betul. Berarti yang pertama adalah prosedurnya wali kelas dulu, Pak ya. Setelah itu baru ke wali murid. Ya betul. Ya. Jadi nanti ketika sampai misalnya Pak, ini sudah sampai di wali murid. Iya. Ketika apa perlu itu Pak? Atau secara lisan saja atau perlu dengan tulisan atau di surat perjanjian? Ini setelah itu setelah itu teguran dulu, Pak. Teguran ya. Jadi Pak lanjut ini Pak ya. Jadi kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini sangat dianggap bagus nih Pak, efektif untuk dalam pengambilan keputusan selama ini di sekolah kita ini, yang bagus, yang efektif selama ini yang kita lakukan. Itu secara musyawarah, Pak. Secara musyawarah pertama kita panggil wali kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan penjaga sekolah. Dan terus kita musyawarahkan. Berarti intinya Bapak setiap ada permasalahan di sini, kalau rasanya masalah ini menjadi dilema buat kita, harus berkoordinasi. Ada namanya kolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, penjaga sekolah. Berarti ada di dalamnya ini semua masalah warga sekolah ikut berperan penting, Pak ya. Berarti tidak Bapak sebagai proses tidak sendirian. Baik Pak, kita lanjut Pak ini Pak ya, kita santai-santai saja Pak. Ya kemudian apakah ini Pak, Bapak itu memiliki sebuah tantangan, kira-kira ada nggak rasanya tantangan yang pasti terjadi Pak? Itu pasti Pak. Karena kalau masalah ini sampai ke orang tua, tentu saja orang tua agak jengkel melihat kita Pak. Walaupun benar anaknya, kalau udah dipanggil pasti dia merasa ini agak kita Pak, merasa agak kecewa dia sedikit. Berarti Pak, apalagi anaknya salah. Betul. Jadi Pak dalam menyelesaikan kasus ini kan selalu ada rasanya pasti ada tantangan, tidak berjalan mulus begitu saja
Apalagi seperti Bapak bilang tadi, ketika ada siswa yang bermasalah, udah nyata ini bermasalah, melanggar aturan, udah kelihatan dari buku-buku kasus selama ini. Walaupun itu ditegur atau dipanggil, itu bisa menjadi tantangan juga ya Pak ya. Tetap ada tantangannya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Ketika ada sebuah masalah ini, kalau ada suatu masalah dalam suatu waktu gitu, kira-kira Bapak selesaikan di tempat atau bagaimana, atau dibuat jadwal berikutnya begitu kira-kira? Ini Pak tergantung besar kecilnya masalah. Kalau memang masalahnya ini kecil, kita selesaikan terus bersama dengan guru di sekolah. Kalau memang dia masalahnya besar, kita buat jadwal pemanggilan orang tuanya. Berarti tergantung besar atau kecilnya masalah ini Iya Pak. Pak. Jadi kalau rasanya masalahnya kecil bisa diselesaikan di tempat, tanpa harus membuat waktu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian Pak, ini ada nggak kira-kira ada seseorang ini yang selama ini mempermudah ini atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Yang mempermudahnya pertama wakil kepala sekolah, dewan guru, komite, penjaga sekolah, dan itu selalu kami bermusyawarah. Apapun yang terjadi selalu kami bermusyawarahkan dengan warga sekolah. Jadi wakil kepala sekolah inilah istilahnya sangat membantu. Ya, sangat membantu ya. Ada yang membantu Bapak dalam penyelesaian masalah itu. Ya. Berarti Bapak sering nih berkoordinasi. Ya, itu setiap saat ada permasalahan. Ya, tidak ada kasus. Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi kan tentu kita bisa belajar ini Pak ya. Bisa kita belajar atau apa pelajaran bisa kita ambil gitu. Kira-kira apa pelajaran dapat Bapak ambil nih dari kasus yang Bapak sampaikan tadi? Intinya saya dari sini ke depan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena saya tidak mau ada pihak-pihak yang dirugikan nantinya ataupun siswa A atau siswa B. Gitu Pak ya, berarti ke depan ini Bapak pengennya lebih hati-hati lagi, lebih tidak sembarangan nih mengambil keputusan, lebih teliti lagi seperti itu Pak ya. Sehingga nanti nggak ada atau siswa ataupun wali murid ataupun pihak sekolah rasanya yang dirugikan seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih nih Pak, saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari penyelesaian kasus yang Bapak lakukan selama di sekolah. Saya sangat terima kasih dengan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih Pak, selamat siang. Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Om. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Udah lama Pak ya kita nggak jumpa ini. Itulah Pak Om. Udah lama sekali kita nggak jumpa Pak ya. Iya Pak. Nah, begini Pak, kehadiran saya ini saya meminta tolong sebenarnya sama Bapak. Nah, mungkin ada yang bisa saya. Jadi Pak, saya kan lagi ada tugas nih, ada tugas kegiatan guru penggerak. Pak. Jadi ada beberapa saya harus wawancara kepala sekolah. Kemarin saya sebelumnya udah wawancara kepala sekolah saya. Jadi ya hari ini saya menjumpai Bapak dan nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kalau Bapak rasanya tidak merasa terganggu nanti. Bapak, saya ya. Ya baik Pak. Mungkin nanti saya akan menanyakan sekitar 7 atau 8 pertanyaan Pak. Jadi Pak bagaimana Pak? Bisa langsung saja Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi Pak, namanya di sekolah itu kan pasti tidak berjalan mulus gitu. Sekolah pasti ada kasus atau ada masalah. Jadi Bapak selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya jawab ya. Iya Pak. Biasanya memang kalau di setiap sekolah itu Pak pasti ada saja masalah. Ya, baik itu antara masalah itu antara siswa dengan siswa, ataupun guru dengan siswa, ataupun guru dengan guru, ataupun guru dengan pihak luar ataupun kita sekolah dengan masyarakat. Pasti ada benturan, tapi tidak selalu terjadi Pak. Bila terjadi permasalahan di sekolah itu biasanya kita selaku kepala sekolah di sini kita akan mengadakan yang namanya mencari tahu ataupun mengidentifikasi masalah Pak. Itu yang pertama kita lakukan, penyebab
penyebab di lapangan sebenarnya apa yang terjadi. Kalau misalnya siswa dengan siswa, maka kita mencari tahu pokok masalahnya, apakah ini masalah misalnya karena jajan ataupun karena teman, kan begitu Pak. Ya, Pak. Biasanya kita akan mencari tahu pokok permasalahannya seperti itu ya Pak. Pak, nah, jadi lanjut nih Pak ya. Ya bisa Pak. Selama ini bagaimana ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus pendidikan moral? Kalau untuk menyelesaikan ataupun mengambil keputusan dalam suatu masalah di sekolah itu, biasanya kita akan memanggil Pak. Kita akan memanggil yang bersangkutan, si A dengan si B, maka ini dulu yang kita panggil, apa yang terjadi di lapangan. Baru kita bisa mengambil keputusan apa pokok permasalahan, siapa yang terlibat dalam masalah ini, kemudian siapa yang melihat, kan yang melihat atau saksi itu termasuk juga yang bisa kita menjadi bahan kita untuk mengambil keputusan. Biasanya gitu Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya itu tadi Pak, pertama kita untuk mengambil keputusan itu ya harus kita libatkan semua semua yang terlibat. Ya. Artinya yang ada di ruang lingkup itu Pak. Sekiranya itu bisa kita ajak berdiskusi, maka bisa kita buat keputusan Pak. Itu yang penting Pak. Yang bisa kita panggil gitu Pak, untuk mencari tahu supaya kita gampang dalam mengambil keputusan. Jadi Pak, hal-hal apa saja ini yang rasanya efektif selama ini Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan ini? Hal-hal yang efektif untuk mengambil keputusan itu biasanya musyawarah Pak. Kita musyawarahkan dulu. Misalnya yang seperti tadi Pak, kalau ada sesuatu masalah kita akan memanggil dulu wali kelasnya Pak. Wali kelasnya baru kita tanyakan kepada wali kelas apa kira-kira yang terjadi. Nah, sepanjang ini pengetahuan Anda sebagai guru kelasnya begitu Pak. Itu dia Pak. Oke Pak. Nih lanjut Pak ya. Jadi ini Pak, apakah ada misalnya sesuatu kita memiliki tatkala ada suatu masalah gitu Pak? Kiranya ada nggak dikhususkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini Bapak? Kalau dikhususkan untuk menyelesaikan masalah itu tergantung besar kecil masalahnya Pak. Bisa bila masalah ini kecil bisa kita selesaikan dalam 1 hari ataupun dalam beberapa jam gitu Pak. Ya. Maka ini akan kita selesaikan. Bila ini misalnya membutuhkan pendapat dari misalnya komite sekolah ataupun pendapat daripada guru kan begitu Pak, masukkanlah pada kita untuk memberikan keputusan, maka ini bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Apabila masalah ini namanya tidak selesai dalam 1 hari, itu ini membutuhkan yang namanya rekan sekolah, yaitu komite sekolah. Itu kan sudah termasuk juga dari tokoh masyarakat, maka mungkin ini bisa kita selesaikan besok harinya gitu, ataupun kita sepakati dengan perwakilan komite ke siswa, Iya. ataupun ke orang tua siswa, kira-kira bisa kapan masalah ini bisa dirembukan kembali di sekolah. Itu tergantung daripada hubungan kita pihak sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan yang menghubungkan dihubungi oleh komite gitu Pak. Iya Pak. Kira-kira ini Pak, ada nggak ya seorang tokoh ataupun yang bisa menjadi panutan Bapak selama ini dalam menyelesaikan kasus gitu? Ya, biasanya kalau di sekolah itu kita kan menyelesaikan kasus tentu kita memperhatikan ini Pak ya. Selama saya menjadi guru mungkin lebih kurang 13 tahun gitu Pak. Itu saya mempunyai kepala sekolah di sana, dialah yang mungkin menjadi panutan ataupun contoh pengambilan kasusnya atau pengambil keputusannya, mulai dari hal-hal kecil sampai hal besar
ini diselesaikan dengan kepala dingin gitu, Pak. Sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak yang menjadi yang mempunyai urusan gitu, Pak. Iya. Nah, kemudian tokoh mungkin yang saya mungkin orang tua saya begitu. Saya karena orang tua saya juga termasuk di sini ada beberapa tahun begitu menjadi kepala desa. Oh iya. Nah, tentu ini saya sering perhatikan kan bagaimana cara beliau menyelesaikan masalah di kampung gitu, Pak. Karena di kampung ini masalahnya lebih rumit gitu, Pak. Iya. Kan kalau di sekolah kita kan masalahnya kan anak-anak bisa kita atasi, tentu mereka orang tuanya akan lebih paham. Nah, biasanya permasalahan di sekolah itu orang tua biasanya akan menyerahkan kepada guru ataupun kepada sekolahnya. Kalau di masyarakat kalian lagi, Pak, Iya. ini bisa menjadi besar. Kalau pemimpinnya ataupun yang menengahi ini tidak bisa, nah, itu menimbulkan masalah yang besar lagi, Pak. Berarti salah satu tokoh buat Bapak itu jadi panutan orang tua lah, Pak, ya, orang tua Bapak ya. dan kepala sekolah saya sebelumnya. Berarti kepala sekolah dulu ketika Bapak menjadi seorang guru, Ya, Pak, ya. ketika menjadi seorang guru maka kepala sekolah memang ini penting, Pak. Kepala sekolah ini adalah satu sosok di sekolah yang diandalkan gitu, Pak. Kalau tidak bisa diandalkan, ini akan menjadi masalah buat sekolah itu juga, Pak. Iya, Pak. Jadi ini Pak, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari apa yang kita ceritakan ini, Pak, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa bawa petik dari cerita kita hari ini, Pak? Yang pengetahuan saya, Pak, Iya. dari cerita antara Pak Along dengan saya, yang bisa kita petik pengalaman ini adalah cara mengambil keputusan yang baik itu, Pak. Iya. Tidak boleh diputuskan dengan sendiri, Pak. Walaupun kita menganggap keputusan kita itu benar, Iya. tapi alangkah baiknya di sini kita meminta pendapat baik itu dari guru, walaupun anak-anak sekalipun, Pak, bisa kita ambil kebaikan, Pak, dari ucapannya. Jadi ini menjadi putusan yang sangat baik, Pak, bisa banget. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatan ini, Pak. Dari beberapa pertanyaan tadi yang telah saya sampaikan atau tanyakan kepada Bapak. Ini Pak, saya mohon maaf, Pak, jika ada kesalahan tadi, Pak, ya, mungkin dari cara saya berbicara ataupun mungkin ada tidak sopan daripada tingkah saya. Nah, saya juga minta maaf, Pak, karena penjelasan saya mungkin agak ini sedikit kan namanya. Oke, Pak.